Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meluangkan waktunya, menyiapkan perjalanan walaupun berliku untuk menuntut pengetahuan bagian agamanya, walaupun belajarnya sedikit. Maaf ya, hanya untuk belajar ngaji, belajar iqra, belajar qiraati, belajar bisa baca Quran. Mau laki-laki, kajian ibu-ibu, datang ke masjid untuk ngaji, niatkan untuk ibadah. Wafat ketika mengajar, wafat ketika belajar. Ada orang baru baca alif, alif, pak, alif, alif, meninggal. Baru belajar alif, tapi niatnya tafakuh fiddin. Itu tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Ini. Makanya ketika ada ayat ini turun dan Nabi memberikan motivasi, itu hampir semua sahabat Nabi sesibuk apapun masih punya jadwal untuk ngaji, Pak. Kenal Abbas paman Nabi, bapaknya Abdullah? Oh, kenal. Pernah dengar Utsman bin Affan? Abdurrahman bin Auf? Orang kaya bukan? Halo? Kaya bukan? Nanti kalau satu saat coba kita niatkan ya, satu saat kita umrah bareng-bareng ya. Insyaallah ya, Bapak Ibu ya, semua kita niatkan pelan-pelan. Nanti saya tunjukkan, sekarang itu sudah jadi ada hotelnya Utsman bin Affan. Kemarin saya cek sudah jadi, bagus bentuknya. Ya, jadi kalau kita mau ke Madinah, bisnya masuk, itu insya Allah akan melewati hotelnya Utsman bin Affan. Kita belok kanan, hotelnya sebelah kiri. Ya, warnanya krem. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi, membersamai Nabi, orangnya dermawan, hartanya banyak, sampai sekarang asetnya menjadi jariyah, ada yang jadi hotel. Dari investasi kebun kurma dan sumur, sampai sekarang 15 abad telah lalu, jadi wakafnya Utsman bin Affan, hasilnya disedekahkan lagi. Saya belum cerita sebentar, saya belum teruskan. Abdurrahman bin Auf tahu? Tidak banyak orang kenal Abdurrahman bin Auf dengan kedermawanannya. Itu beliau tuh pengusaha sukses, orang kaya di Madinah, yang setiap bulan 1/3 orang Madinah disantuni. Yang nggak punya modal, dimodali. 1/3 orang Madinah disantuni. 1/3 lagi yang nggak punya modal, dimodali. 1/3 lagi yang nggak kerja, dibantu kerja. Jadi setiap bulan hartanya dipakai untuk bersedekah ke semua orang yang ada di Madinah. Dan gak pernah kurang hartanya. Tapi tahukah Anda, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Utsman bin Affan, semua yang kaya-kaya itu termasuk Abbas pamannya Nabi, setelah mendengar ayat ini, mereka masih meluangkan waktu untuk mengisi majlis Nabi di sela-sela kesibukannya. Dan yang lebih dahsyat, baca kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Akibat hasil dari pendidikan Nabi ini, Allahu Akbar, tidak melupakan akhiratnya. Sesibuk-sibuknya siang bekerja, malamnya masih sempat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Itu kata Imam An-Nawawi. Di para sahabat itu, kalau turun ayat apapun itu langsung dibenarkan, langsung dilakukan. Tidak ada kegiatan panggilan jihad fisabilillah militer. Ada ayat tentang taklim, langsung ikut taklim. Abbas itu akhir pekannya itu ngaji dengan Nabi. Beliau pengusaha Pak, sukses. Ya, sukses pengusaha, menitipkan anaknya yang paling kecil namanya Abdullah di majlis Nabi. Tapi beliaunya pun kalau lagi senggang ikut majlis Nabi. Nabi wafat di akhir itu, ya, beliau sudah hafal 200 hadis. Selain Quran ya, pebisnis, sukses, harta banyak, hafal 200 hadis, Quran khatam. Anaknya hafal 2000 hadis. Nah sekarang kita tanyakan, maaf, kita bandingkan sebentar ya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi bukan? Abu Bakar sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi atau menantu Nabi? Mertua Nabi. Hidupnya bersama Nabi? Hijrah membersamai Nabi? Meninggalnya di mana? Kuburannya di mana? Samping Nabi. Baik. Utsman, sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi atau menantu Nabi? Menantu Nabi. Bahkan 2 putri Nabi setelah satu meninggal, satu lagi dinikahkan dengan Utsman.
Malaikat malu dengan Utsman, saking tawaduknya. Masih punya waktu mereka untuk ikut ta'limnya Nabi. Pelan-pelan, lihat diri kita. Sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi bukan? Menantu Nabi bukan? Hidup bersama Nabi tidak? Tidak. Wafat di samping Nabi tidak? Tidak. Baik, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan mertua, bukan menantu. Cita-cita bersama Nabi di akhirat. Tapi tidak punya waktu untuk mengaji hadis Nabi. Di mana cara berpikirnya? Maka dari itu saya harapkan teman-teman sepulang dari pengajian ini bikin grup. Ini saya dengar ada 60 lebih komunitas ya. Saya minta satu aja. Misal dalam sebulan atau dalam sepekan sempatkan datang ke majelis manapun, niatkan untuk jadi bagian dari ini. Walaupun di situ teman-teman cuma belajar misalnya ngaji Quran, ambil satu hadis, adab berkendaraan bagaimana, doanya seperti apa, dipelajari isinya, dipakai motornya dengan meniatkan seperti ini. Qadar Allah meninggal di motor misalnya, baru starter klik meninggal. Bisa. Maka dalam keadaan meninggalnya status yang naik tingkat menjadi mutafaqih fiddin, wafatnya syuhada. Mau seperti itu? Halo, mau seperti itu? Baik, nanti pas keluar ya, insyaallah.